Shalom rekan-rekan, rekan-rekan sekerja Allah. Selamat hari Jumat, kita mau beribadah. Saya berdoa setiap kita mengalami sukacita dan berkat yang daripada Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Engkau sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menjagai kami, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau dengan puji-pujian Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mau angkat satu pujian. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kita mau puji Tuhan bersama-sama saudaraku. Allah kita yang baik, Allah kita yang hebat, yang melampaui segala hal, yang luar biasa yang sanggup kita pikirkan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan,
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita mau sembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kita kenal, yang setia, yang benar, yang membenarkan setiap kita. Yes, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang gak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtain's lost behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you give to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts revealed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. Yeah, you are the God I know. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtain's lost behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you give to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. Yes, Lord, seperti Engkau Tuhan, kami seperti itu Tuhan. Haleluya. Engkau desire kami Tuhan, kami inginkan Engkau lebih lagi. Haleluya.
cry, my one desire, more of you, more of you. This is my cry, my one desire, more of you, more of you. Church he knows, righteous and holy. The church he knows, faithful and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of the city. The church he knows, strengthen the weak. The church he knows, he's strong and mighty as he is, so are we. Haleluya, haleluya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam ibadah kantor hari ini bersama saya Pendeta Angrusli, dan saya seorang gembala dan juga ketua dari BPD Gereja Sungai Yordan. Saya senang bisa ada di sini. Nah, terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua juga kepada pengurus ketua persekutuan doa di kantor ini. Dan saya senang diberi kesempatan untuk berbicara, untuk men-sharingkan firman Allah. Dan hari ini ada topik sangat menarik yang akan memberkati sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan, yaitu iman. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, mungkin saudara menatap saya dan bertanya, kenapa iman itu penting? Yang pertama saya pelajari, kenapa iman itu penting? Yang pertama, iman itu penting karena kita tidak mungkin bisa menjadi orang percaya, tidak mungkin bisa diselamatkan, tidak mungkin bisa jadi anak-anak Allah tanpa iman. Karena di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-9 berkata bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, supaya jangan ada seorang pun yang mau megahkan diri. Artinya apa? Artinya kita diselamatkan, kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang percaya karena iman. Kasih karunia artinya pemberian dari atasan kepada bawahan yang bawahan tidak layak untuk menerimanya. Artinya kita menerima kasih karunia lewat iman kita, menerima keselamatan yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dengan iman. Berarti iman itu penting, iman itu menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kenapa iman itu penting? Yang kedua, tanpa iman kita tidak bisa hidup sebagai orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya hidup oleh karena iman. Alkitab dengan tegas mengatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang percaya, maka kehidupan kita ke dalam keseharian kita adalah kita hidup oleh iman. Artinya kita percaya Tuhan akan melindungi kita dari COVID-19, sementara kita bekerja, sementara kita beraktivitas, kita tetap mengikuti prokes kesehatan, dan kita percaya bahwa ada perlindungan Allah yang sempurna atas anak kita, atas keluarga kita,
atas kantor kita. Kenapa? Karena kita hidup oleh iman, dan setiap hari kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk memberkati kita, sanggup untuk menjaga kita, sanggup untuk memberikan hikmat kepada kita. Jadi sebagai orang benar, sebagai orang percaya, maka kita hidup oleh karena iman. Oleh sebab itu iman harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kalau doa adalah nafas orang percaya, artinya sesuatu yang sangat penting, tetapi iman adalah darahnya orang percaya. Oleh sebab itu iman itu sangat penting, karena iman adalah gaya hidup orang percaya, hidup oleh karena iman. Dan yang ketiga, kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman kita tidak mungkin dapat berkenan di hadapan Allah. Nah, perhatikan kata berkenan. Kata berkenan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan menyenangkan. Jadi tanpa iman kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati Allah. Artinya dengan iman, dengan percaya kita menyenangkan hati Allah. Di dalam Alkitab kita menemukan seorang perwira Roma yang bukan orang Israel, tetapi imannya menyenangkan hati Yesus, imannya membuat kagum Yesus. Dia berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Artinya dia percaya hambanya yang sedang sakit, yang sedang sekarat, dia perlu Yesus, Yesus dapat menyembuhkan. Nah, waktu Yesus mau datang, dia berkata Yesus tidak perlu datang. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Lihat, imannya menyenangkan, imannya membuat Yesus begitu kagum, dan Yesus meresponi. Dan seketika itu juga, pada saat itu juga, hambanya itu sembuh. Nah, kita melihat bahwa iman itu menyenangkan hati Allah. Dan yang keempat, kenapa iman itu penting? Karena dengan iman, maka doa kita menjadi efektif. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 24 berkata bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika kita berdoa dikatakan percayalah. Artinya doa ditambah dengan iman, ditambah dengan kepercayaan, maka itu menghasilkan jawaban. Tetapi kalau doa tanpa iman sama dengan tidak berdoa. Artinya ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Tuhan dapat menjawab doa kita. Kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang tertera dalam firman Allah, maka kita akan mendapatkan jawaban. Nah, di dalam Alkitab ada begitu banyak kehendak Allah. Kehendak Allah adalah saudara hidup sehat. Kehendak Allah adalah saudara diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Kehendak Allah adalah kita mengalami promosi, mengalami peningkatan, mengalami perlindungan, mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ketidakbaikan dalam keadaan kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa, kita harus penuh dengan keyakinan, berdoa dengan iman, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Ya, kapan waktunya terserah Tuhan, tetapi kita tetap percaya bahwa kita sudah menerimanya karena kita yakin apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Nah, kenapa iman itu penting? Yang pertama, kita diselamatkan karena iman. Yang kedua, iman adalah gaya hidup orang percaya karena orang benar hidup oleh iman. Yang ketiga, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Dan yang keempat, iman membuat doa-doa kita efektif. Artinya
artinya doa-doa kita mengalami jawaban karena kepercayaan kita kepada firman Allah, karena kita tahu kehendak Allah. Dan yang kelima, kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa mengalahkan setan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa menang atas setan. Alkitab dengan tegas berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Artinya apa? Artinya ketika kita tunduk kepada Allah, kemudian kita melawan iblis dengan iman yang teguh, iman yang kuat, maka iblis akan lari. Nah, iman itu menempatkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya, di bawah telapak kaki kita. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa sesungguhnya aku sudah memberikan kuasa, memberikan otoritas kepada kita. Untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Oleh sebab itu kita percaya bahwa dengan iman kita mengalahkan setan, dengan iman kita menghancurkan pekerjaan iblis dalam keluarga kita, dalam bangsa kita. Oleh sebab itu, miliki iman. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita meningkatkan iman kita dari hari ke hari, maka ketika iman kita kuat, maka iblis dikalahkan, iblis dihancurkan dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Karena kita tahu bahwa roh yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saya memiliki seorang jemaat yang seorang ibu-ibu yang memiliki iman, yang sudah menerima pengajaran tentang iman, bahwa iman mengalahkan setan, iman membuat kita menang atas setan. Nah, suatu hari di tempat kosnya, dia membuat kos, ada seorang yang bukan dari latar belakang Kristen itu kesurupan. Nah, waktu kesurupan, orang itu keluar, begitu keluar, manifestasi dengan muka yang galak dan lain sebagainya. Nah, ibu ini juga ketakutan karena dia belum pernah mengusir setan. Dan ketika dia ketakutan, dia ingat akan pengajaran bahwa di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus setan sudah dikalahkan, bahwa di dalam nama Yesus, nama itu mengatasi segala nama, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dan Alkitab berkata, tanda orang percaya mereka akan mengusir setan di dalam namaku. Nah, ketika dia memiliki keyakinan seperti itu, ketika orang itu lewat, dia menumpangkan tangan ke orang itu, di dalam nama Yesus kuasa gelap keluar, dan orang itu jatuh dan kuasa gelap pergi, dan akhirnya orang itu diinjili dan bisa pergi ke gereja. Kita lihat jemaat biasa, bukan pendeta, bukan pengerja, tetapi ketika dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa, Tuhan sudah memberikan otoritas, sudah kuasa, dan dia menggunakan kuasanya untuk mengusir setan, maka itu terjadi, dan orang itu boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beri kemuliaan bagi Allah kita. Artinya apa? Sebagai orang percaya, kalau kita memiliki iman, kita akan menang terhadap setan, terhadap godaan, terhadap apapun yang iblis goda dalam kehidupan kita, karena kita memiliki iman yang kuat. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, masalah yang akan membuat iman kita goyah. Ya, tantangan, masalah, persoalan yang iblis datangkan untuk menekan kehidupan kita, godaan demi godaan, tetapi dengan iman yang teguh, iman yang kuat, kita mengalahkan setan. Nah, kenapa iman itu penting? Yang pertama, kita diselamatkan karena iman. Yang kedua, kita belajar bahwa orang benar hidup karena iman. Iman adalah gaya hidup orang percaya. Dan yang ketiga, dengan iman kita menyenangkan hati Allah. Dan yang keempat, dengan iman kita menerima doa-doa kita menjadi efektif. Dan yang kelima, dengan iman kita menang atas setan. Oleh sebab itu, kita harus setiap hari menguatkan iman kita, setiap hari menumbuhkan iman kita dalam keseharian kita.
maka kita dapat menjadi orang Kristen yang lebih dari pemenang. Nah, kenapa iman itu penting? Yang keenam, iman itu membuat kita rileks, membuat kita tenang. Ibrani pasal 4 ayat 3 berkata, orang yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Apa itu tempat perhentian? Tempat di mana kita istirahat, tenang, rileks. Artinya apa? Artinya orang percaya karena dia mengenal siapa Allahnya, karena dia tahu firman Allah, maka dia boleh tenang ketika masalah datang, persoalan datang. Dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap rileks. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allahnya besar, Allahnya sanggup menolong, Allahnya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allahnya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia kenal siapa Allahnya, sehingga dia tenang. Dia tenang. Oleh sebab itu, orang yang beriman akan tenang ketika menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Iman tidak menyangkali adanya masalah, iman tidak menyangkali adanya persoalan. Tetapi percayalah bahwa iman kita akan bertumbuh di tengah-tengah tantangan, di ladang tantangan. Tetapi kita bisa tetap tenang bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa iman itu penting? Nah, kita dilindungi oleh karena iman. Kita percaya bahwa iman melindungi diri kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa darah Yesus sanggup membungkus kita. Darah Yesus, karena Alkitab berkata tidak ada senjata apapun yang ditempa oleh musuh yang mempan terhadap kita. Apakah itu santet, apakah itu serangan kuasa kegelapan. Kenapa? Iman kita melindungi kita, kepercayaan kita kepada Allah itu melindungi kita dari setiap serangan musuh. Kita percaya bahwa ada malaikat Allah yang dikirimkan Allah untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Nah, saya memiliki ada seorang jemaat memberikan satu kesaksian bagaimana suatu hari ketika cucunya ketabrak mobil. Kemudian ada di kolong mobil. Ya, kemudian ketika ada di kolong mobil dengan kepala dan darah yang begitu banyak, tetapi cucu itu bisa tetap tenang karena apa? Karena dia tahu ada seseorang yang memegang dia. Bahkan orang yang melihat berkata, anak ini pasti mati. Kenapa? Sebentar lagi tinggal digiling kepala, kegiling. Tetapi ternyata ada orang yang melihat ada orang berpakaian putih yang sedang menahan mobil itu, yang sedang menjaga anak itu, sehingga anak itu terlindungi, anak itu selamat. Dan itulah perlindungan Tuhan lewat malaikatnya. Oleh sebab itu kita percaya bahwa dengan iman kita dilindungi, kita dijaga. Dan saya percaya anak itu dijaga karena doa dari neneknya yang mendoakan anak itu siang dan malam. Nah, hari ini iman itu dapat melindungi saudara dimanapun saudara berada. Di mana anak-anak kita berada, kita bisa berdoa, kita bisa percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Di dalam Mazmur 91 kita menemukan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Oh, di bawah kepak sayapnya, oh ada malaikatnya yang melindungi kita, yang menjaga kita. Nah, iman kita melindungi kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau iman itu begitu penting, apa itu iman? Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Nah, apakah iman itu? Iman adalah dasar. Nah, apa itu dasar? Kata dasar dari kata hipostasis. Apa itu hipostasis? Hipostasis artinya iman adalah kenyataan. Iman adalah kepastian. Jadi hipostasis dari kata kepastian dan kenyataan. Jadi orang yang beriman memiliki dasar, memiliki kepastian, dan memiliki kenyataan. Kenapa pasti? Kenapa nyata? Karena iman itu sumbernya dari firman Allah. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Artinya apa?
Kita ketika kita mendengar firman Allah timbul iman, dan firman itu adalah kepastian dan kenyataan. Apa yang Allah katakan itu pasti, dan apa yang Allah katakan itu pasti menjadi kenyataan. Di dalam kitab Kejadian kita menemukan bahwa ketika Allah berfirman, kemudian apa yang Allah firmankan itu nyata. Dia berfirman, jadilah matahari, maka matahari jadi. Dia berfirman, jadilah daratan-daratan jadi. Dia berfirman, jadilah binatang-binatang darat, binatang-binatang darat itu jadi. Artinya apa? Apapun yang Allah katakan itu terjadi. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya. Artinya apa? Ketika kita memiliki iman yang berdasarkan firman Allah, maka kita memiliki kepastian, dan itu akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu iman adalah dasar. Iman adalah kepastian dan kenyataan. Artinya orang yang memiliki iman, dia memiliki kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan di dunia ini, ya kan? Orang berkata mudah-mudahan masuk surga. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam iman kita sebagai orang percaya, kita memiliki kepastian. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan mengundang Dia, dengan percaya dalam hati, kemudian berkata dengan mulut, mengucapkannya dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka dengan mulut kita maka kita diselamatkan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau Tuhan berkata kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, itu pasti. Dan itu akan menjadi kenyataan karena Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi engkau. Dan itu pasti, dan itu akan menjadi kenyataan. Berarti orang yang memiliki iman, dia memiliki kepastian, dia memiliki kenyataan. Dan apa yang dia imani ini, itu bisa terjadi, itu pasti terjadi karena sumbernya daripada firman Allah. Nah, hari ini kita belajar kenapa iman itu penting. Apa itu iman? Iman adalah dasar. Dasar, apa itu dasar? Kepastian dan kenyataan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat melepaskan iman kita? Kita melepaskan iman yang pertama lewat perkataan kita. Alkitab dengan tegas berkata dalam Markus 11:23 bahwa kalau kita percaya, kita berkata kepada gunung, gunung itu berbicara sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Kita berkata kepada gunung, gunung masalah, gunung persoalan, maka gunung itu akan beranjak, gunung itu akan pindah. Artinya apa? Kita melepaskan iman kita lewat perkataan. Perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun orang lain, dan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Sehingga orang yang beriman, perkataan yang memberkati. Dia akan berkata, kamu bisa, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati. Dia akan menjadi orang yang paling positif di kantor. Kenapa? Karena dia memiliki perkataan iman. Perkataannya selalu membangun orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Perkataannya selalu memberkati orang lain, sehingga orang yang dekat dengan dia senang. Karena apa? Karena diberkati, ditolong oleh karena perkataan-perkataan yang memberkati. Alkitab berkata, jadilah menurut imanmu, jadilah menurut perkataanmu. Ketika kita memperkatakan apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, maka itu akan terjadi. Oleh sebab itu, perkatakan perkataan yang baik terhadap anak-anakmu, terhadap keluargamu, terhadap orang-orang di sekitarmu, sehingga apa yang kau katakan itu terjadi. Karena ketika kita beriman, kita selalu ingin mengharapkan yang terbaik buat orang lain. Kita ingin lihat orang lain maju, kita ingin lihat orang lain diberkati, kita ingin orang lain mengalami promosi. Oleh sebab itu, mulai berikan dorongan. Hari-hari ini orang butuh dorongan semangat, orang butuh perkataan-perkataan positif membangun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hujatan, dengan penuh dengan hoax, fitnah dan sebagainya. Hari-hari ini anak buahmu, bawahanmu perlu dorongan semangat daripada engkau.
perkatakan perkataan yang membangun untuk dia. Angkat dia, besarkan dia, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, bagaimana kita melepaskan iman kita? Kita melepaskan iman kita lewat perbuatan. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Apa yang kita yakini, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita yakini, itu yang kita perbuat. Hari-hari ini orang membutuhkan teladan. Orang tidak hanya membutuhkan kata-kata yang muluk-muluk. Orang butuh perbuatan. Kalau engkau orang Kristen, apa perbuatanmu sebagai orang Kristen? Sudahkah perbuatanmu menyatakan sebagai orang Kristen? Hari-hari ini orang butuh teladan. Nah, keteladanan kita lewat perbuatan kita, ketika kita berbuat kasih, menolong orang lain, memberkati orang lain, menjadi teladan dalam pekerjaan kita, datang lebih awal, pulang lebih akhir, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita menjadi teladan, kekristenan kita menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena perbuatan, lepaskan imanmu lewat perbuatan. Oh haleluya, dan saya percaya saudara adalah orang-orang seperti itu yang akan melakukan firman Allah. Hari-hari ini kita harus melakukan firman Allah sehingga nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagungkan. Oh haleluya, kita sudah belajar hari ini mengapa iman itu penting. Apakah iman itu dan bagaimana melepaskan iman itu? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu tentang iman. Oleh sebab itu kami tahu iman itu begitu penting. Oleh sebab itu kami hari ini berkomitmen untuk menumbuhkan iman lewat saat teduh kami, menumbuhkan iman lewat pembacaan Alkitab setiap hari, mengembangkan iman lewat perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, berkati perusahaan ini, berkati orang-orang yang ada dalam perusahaan ini, berkati dengan berkat yang melimpah di masa-masa sulit ini. Mereka perlu Engkau, mereka perlu pertolongan-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, yang perlukan, apapun yang mereka doakan, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Hari-hari ini Tuhan, lindungi mereka dari COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus membungkus, malaikat menjaga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati perusahaan ini Tuhan. Terus maju Tuhan, berikan inovasi, berikan hikmat, kemampuan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sana, pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.